Itu yang membuat judul, ngapain disalahkan saya gitu loh. Makanya kan sebenarnya aneh juga yang menuduh saya romo politik itu dasarnya apa. Jadi agak aneh juga kalau saya itu kan bukan masuk dalam struktur politik. Kalau di BPIP kan juga ada Buya Syafi'i, ada Adil Sirat, ada juga Pak Andreas Yowango. Wajar ya seorang romo, memang dia kan bekerja, beraktivitas di tatanan sosial, politik juga gitu loh. Politik dalam arti luas ya, bukan sekedar untuk meraih jabatan. Romo kan tidak untuk meraih jabatan untuk dirinya kan. Dia bergerak dalam sisi politis dan sosial untuk kepentingan menjaga moral di tengah-tengah masyarakat begitu. Jadi wajar kalau Romo Beni Susetio itu melakukan kritik-kritik sosial terhadap pemerintah, termasuk juga terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam melakukan kritik, ya menurut saya Romo Beni tidak hanya mengkritik Anies Baswedan, ya kritik-kritik kritis yang dilakukan Romo Beni itu banyak ke banyak pejabat, ya atau aparatur pemerintah. Dan kepada Ahok juga saya pikir juga saya pernah bersama Romo Beni mengkritisi kebijakan Ahok sewaktu menjadi gubernur dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Ya, jadi waktu itu kami mengkritik langkah-langkah Ahok yang kami lihat kurang tegas dalam menangani kasus reklamasi pantai utara Jakarta gitu. Jadi saya pikir itu orang-orang yang hanya mencari sensasi aja ya, menyudutkan Romo Beni ataupun menyalahkan Romo Beni karena dia melakukan kritik-kritik yang benar-benar yang dilakukan oleh seorang Romo ya, yang hadir di tengah masyarakat. Apa yang dilakukan Romo adalah dalam konteks kritik ya untuk perbaikan. Ya, kritik untuk perbaikan. Nah, kalau Rizal Ramli mengatakan bahwa Romo melakukan kritik salah, saya pikir Rizal Ramli tidak memahami tugas moral seorang Romo yang hadir di tengah masyarakat untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat, menemani masyarakat. Nah, bagaimana membantu, melayani, menemani? Ya salah satunya juga dengan melakukan ya fungsi kritis terhadap pemerintahan, sehingga agar pemerintahannya bisa bekerja benar-benar untuk masyarakat. Fungsi profetis, fungsi kenabian, kan itu kan untuk melayani, hadir di tengah masyarakat. Nah, fungsi profetis ini udah benar. Dan Rizal Ramli nggak memahami masalah fungsi profetis seorang Romo. Begitu. Makanya dia bicara seperti itu gitu loh. Peran politik juga gitu loh tadi sebagai seorang Romo ya yang berperan untuk menjalankan peran-peran profetis atau peran-peran kenabian, menyuarakan. Nabi itu kan menyuarakan kebenaran. Gitu. Ini yang sudah dilakukan, sudah tepat. Nah, saya pikir Rizal Ramli harus melihat ini gitu loh, menyadari bahwa ini sudah seharusnya. Ya, yang dilakukan Romo Beni itu sudah tepat gitu loh, sebagai tugas menjalankan fungsi profetis atau fungsi-fungsi kenabian. Dia sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang Romo, ya, sebagai peran kenabian atau profetis. Ya, dia sebagai warga Jakarta, ada di tengah Jakarta, seorang Romo lagi kan. Ya kalau dia diam, ya dia salah. Justru saya mengkritik Romo-Romo yang diam, yang di Jakarta itu gitu kan. Ya kan? Ya, justru saya mengkritik Romo-Romo yang diam. Dia tidak menjalankan tugasnya. Dia tidak menjalankan peran kenabiannya. Dia diam. Dia kan harusnya membantu masyarakat, menyuarakan ini gitu loh. Justru saya mengkritik Romo-Romo yang diam. Begitu. Kenapa mereka diam? Itu kan persoalan konteks lokasi aja. Romo kan nggak ada di sana.
Ya kan nggak ada di NTT. Sulit. Mungkin dia juga akan mencari tahu dulu seperti apa kejadiannya kan. Kalau dalam konteks banjir kan dia ada di Jakarta saat itu kan. Dia alami itu, dia tahu itu. Dan kalaupun mau dibicarakan konteks kejadian Jokowi di NTT, itu kan sebetulnya satu ya, Pak Jokowi tidak mengundang masyarakat. Masyarakat datang ke lokasi karena didorong oleh rasa cinta terhadap presidennya. Itu pegangannya. Beda dengan yang diundang. Ini kan ini yang harus hati-hati gitu loh. Ya beda dengan kejadian-kejadian di tempat lain.